Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ya. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus Tuhan kita. Ya, ucap syukur pada Tuhan boleh diberi kesempatan, kesehatan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, kalau kebangkitan Tuhan adalah satu bukti bahwa kita sudah menang oleh kuasa dosa. Amin Bapak Saudara. Kita sudah dimenangkan. Kalau kematiannya bicara tentang dosa-dosa kita ditebus, tapi kebangkitan Tuhan bicara tentang kemenangan, ya. Kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, kalau Bapak Saudara bisa saksikan, ibu-ibu atau kalau saya panggilnya Cece boleh menampilkan tarian untuk Tuhan. Dan tadi pagi juga ada para remaja yang menampilkan choir, ya Bapak Saudara, tarian. Satu bukti bahwa ekspresi kasih, ya, kepada Tuhan tidak hanya sekedar menyanyi, memuji Tuhan, tetapi kita boleh semangat memuji Tuhan di dalam beribadah adalah satu ekspresi puji-pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga mengekspresikan kasihnya, dia tidak malu-malu datang dari surga kepada dunia yang hina untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, bahkan menang atas maut dengan kebangkitannya yang kita rayakan pada kesempatan sore hari ini. Adalah satu sukacita, kita boleh diberkati. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan dengan judul makna kebangkitan Kristus. Katakan bersama saya 2, 3. Makna kebangkitan Kristus. Terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. Mari kita buka bersama-sama. Baca bergantian, saya baca ayat yang genap, Bapak Saudara ayat yang ganjil. Mari kita buka di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 20 ayat 23. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai yang ke-23. Saya bacakan terlebih dahulu dengan judul perikop kebangkitan kita. 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus bangkit atau dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malam dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Katakan amin. Saudara, perikop ini bicara tentang kedatangan atau kebangkitan tubuh kita. Ya, bahwa kita ketika kita sudah mati dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk datang ke dunia, kita akan dibangkitkan sekejap mata. Tubuh kita akan mengalami perubahan dan kita menerima kemuliaan. Tubuh kita disempurnakan sama seperti Yesus bangkit.
Dan waktu itu jemaat di Korintus tidak percaya, banyak yang tidak percaya tentang kebangkitan tubuh. Ya, sehingga Paulus dengan tegas bicara tentang makna kebangkitan Kristus. Kalau kebangkitan Kristus tidak ada kekristenan. Percuma semua kita beriman, percuma kita semua berdoa, percuma kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kerohanian, amal ibadah dan lain sebagainya. Sehingga mari kita akan belajar makna kebangkitan Kristus. Ya, kalau kemarin Bapak Saudara hari Kamis kita menikmati tentang arti salib. Ya, kematian itu yang memungkinkan adanya kebangkitan. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Sehingga doktrin ini adalah satu doktrin yang penting tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Banyak orang-orang di luar mulai menyerang. Ya, kepercayaan kita tentang kematian Yesus, bahwa Yesus itu tidak mati. Ada yang bilang Yesus itu tidak bangkit. Karena apa? Karena dua pokok iman percaya, doktrin ini adalah pokok yang paling krusial. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada pengharapan. Kalau tidak ada kematian Kristus, tidak ada penebusan dosa. Kita adalah orang yang paling malang, Bapak Saudara. Sehingga mari kita melihat kalau kemarin hari Kamis kematian bicara tentang penebusan dosa. Ya, kematian salib bicara tentang keberdosaan manusia. Ketika kita melihat salib, kita tidak hanya melihat kasihnya Tuhan. Kita tidak hanya melihat bahwa Tuhan menebus kita, datang ke dunia menebus kita. Dia rela mati, kita lihat filmnya begitu mengerikan, rela mati untuk menanggung hukuman kita. Tetapi salib juga bicara tentang dosa-dosa kita. Bahwa kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak dihukum. Ya, tetapi syukur kepada Allah, dia rela mati buat kita. Dan sekarang kita akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kita merayakan kemenangan kebangkitan Kristus yang menyatakan bahwa kebangkitan adalah satu kemenangan dari segala maut. Sehingga Bapak Saudara, peristiwa kematian merupakan peristiwa penaburan dan peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa pertumbuhan. Kalau kita lihat biji yang ditanam, ketika biji itu jatuh ke tanah, dia tidak akan bisa pernah tumbuh kalau dia belum mati. Dia tidak bisa tumbuh jadi tanaman kalau dia belum mati di dalam tanah. Sehingga Paulus memberikan perumpamaan di ayat-ayat selanjutnya tidak saya bacakan. Tapi tentang pertumbuhan ini. Bahwa kebangkitan ini bicara tentang pertumbuhan. Ya. Kebenaran inilah yang diungkapkan Tuhan Yesus atau Paulus ketika ia berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian Kristus di kayu salib menghasilkan keselamatan bagi setiap kita. Kematian dia menghasilkan kehidupan bagi saudara dan saya. Dan kita akan belajar makna kebangkitan Kristus. Apa yang kita mesti pelajari dari kebangkitan Kristus? Yang pertama, Bapak Saudara. Next slide, pertanyaan selanjutnya. Dasar. Apa yang menjadi makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah dasar atau arti dari kepercayaan kita. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, kita lihat apa saja. Next slide. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus di ayat 14 katakan ayat 17 bagian A, iman kita tidak ada artinya. Saya bacakan buat Bapak Saudara sekali lagi di ayat 17 bagian A. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Iman kita tidak ada artinya, Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya kebangkitan Kristus. Tapi kalau Bapak Saudara percaya sungguh-sungguh, ada sebuah iman yang benar-benar berarti dalam hidup saudara. Tetapi kalau tidak percaya, kalau memang Bapak Saudara tidak ada kebangkitan Kristus, iman kita tidak ada artinya. Lalu yang kedua, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, kita masih hidup dalam dosa. Karena apa? Kalau cuma kematiannya yang seharusnya menebus dosa kita, itu tidak ada artinya kalau tidak ada kebangkitan. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan kalau dia tidak bangkit dari maut.
Yesus bukan Tuhan yang kita layak sembah kalau dia tidak bangkit dari maut. Sehingga kita masih dalam dosa kalau kita percaya tidak ada kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, kita akan binasa dan tidak punya pengharapan, Bapak Saudara. Kalau Kristus tidak ada atau tidak ada kebangkitan Kristus. Karena apa? Kalau kita kemarin Kamis kita belajar kalau kita ini berdosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, bahkan perbuatan kita, amal baik kita, ibadah kita. Ya, apapun yang kita usahakan untuk menyelamatkan diri kita, kita tidak bisa selamat karena hukuman dosa adalah mati, maut, neraka selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus mati buat kita dan dia bangkit kalahkan maut. Bapak Saudara, saya belajar teologi secara diskusi, secara teologi. Ya, Alkitab dapat dibuktikan tidak hanya tentang imannya saja. Kalau kita percaya ya, Alkitab ini benar seperti itu ya, hanya dengan iman tidak. Saya belajar secara historis, ya, Yesus itu benar-benar mati. Sehingga Alkitab itu sesuai dengan sejarah yang ada. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus, orang bukan Kristen pun mengakui kalau Yesus benar ada pada zaman itu, sekitar tahun 1 sampai tahun 5 kalau nggak salah, Pak Saudara. Dan Yesus benar-benar mati dan matinya disalib. Sejarah pun berkata seperti itu. Historis. Secara linguistik juga demikian, Pak Saudara. Tulis-tulisannya, Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang memiliki ya manuskrip atau catatan yang paling banyak di dunia. Ini secara pelajaran intelektual, secara benar ya, Pak Saudara. Enggak mengada-ngada. Lalu secara apa lagi? Ya, historis, linguistik, sejarah, ya, secara sains. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kebenaran yang ditunjukkan Alkitab adalah benar adanya. Boleh ya, kalau beberapa waktu lalu saya nonton yang saya share juga di kaum pria, ada satu film tentang seorang yang skeptis, seorang yang begitu menentang kekristenan, yang tidak suka Alkitab, yang mencari kesalahan Alkitab, yang bernama Lee Strobel. Dia seorang ateis. Dia mau membuktikan secara empiris atau secara ilmu pengetahuan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus tidak benar-benar mati, bahwa Yesus benar-benar tidak bangkit. Dia datang ke sains, dokter yang benar-benar mempelajari tentang Yesus secara ilmu pengetahuan dan dibuktikan secara benar bahwa Yesus benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit. Bahkan secara psikologis, Bapak Saudara, banyak orang katakan bahwa kebangkitan Yesus itu disaksikan orang itu cuma sekedar halusinasi. Ya, banyak orang di Alkitab, orang-orang itu menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan tulisan-tulisan orang-orang ini tidak hanya di Alkitab, Bapak Saudara. Di luar Alkitab pun banyak. Sehingga orang ini berusaha mencari kesalahan. Oh, itu orang-orang yang berhalusinasi dikatakan. Orang-orang yang melihat Yesus bangkit itu cuma halusinasi. Dan dia tanya ke seorang psikolog yang memahami tentang halusinasi, ditanya seperti itu. Dikatakan si psikolog ini juga bukan Kristen ya. Tapi dia menjawab dengan kebenaran. Dia bilang, kalau tidak ada orang, tidak mungkin ada ya kumpulan orang yang di satu tempat ya di masa yang sama memiliki halusinasi yang sama, melihat satu hal yang sama, sehingga secara psikologi dibuktikan bahwa yang mereka lihat bukanlah halusinasi tetapi kenyataan. 4 sudah, Pak Saudara. Secara artefak, penemuan galian-galian ditemukan. Bapak Saudara, kalau tahu Alkitab yang kita punya, Perjanjian Lama memiliki satu catatan asli yang boleh kita dinamakan The Dead Sea Scroll, gulungan kitab mati. Dan itu masih ada sekarang, Bapak Saudara, yang kita punya. Sehingga bersyukur kalau iman kita bukan berdasarkan satu cerita orang yang mengaku dengar dari satu hal yang mistis gitu ya, dan diceritakan. Tidak. Tetapi Alkitab kita berdasarkan
ilmu pengetahuan yang jelas, logis, sejarah yang jelas, ditulis oleh banyak orang. Kalau ditulis satu orang itu bisa jadi penipuan, Mbak Saudara. Ya, dia bisa tulis-tulis semau-maunya sesuai dengan ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Tapi ini ya, Mbak Saudara, Alkitab ditulis oleh banyak orang, ya, dengan zaman yang berbeda, perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian baru pun ada berbagai momen yang berbeda. Lalu ditulis dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda. Ada yang pemarah, ada yang pengasih, ada yang pemalu. Banyak sekali kalau kita boleh mempelajari Alkitab itu, Mbak Saudara. Ditulis oleh orang-orang yang berbeda, zaman yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi fokus penyampaiannya adalah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau melihat dari kacamata Injil, Alkitab yang kita punya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu menandakan, merujuk atau mengarah kepada Sang Juru Selamat yang kita sembah, yang kita rayakan kebangkitannya hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Bapak Saudara. Sukacita besar bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar dari kepercayaan kita. Tidak peduli seberapa yakin perasaan kita terhadap apa yang kita imani, kalau iman kita hanya iman yang kosong, iman kita tidak akan membawa kelepasan dari dosa. Iman kita tidak membawa pada kebangkitan. Iman kita tidak membawa pada pengharapan, Bapak Saudara. Tapi syukur kepada Allah. Baiklah kita di sini tidak hanya beriman sekedar iman yang kosong. Iman yang semu. Iman yang asal datang ke gereja. Iman yang asal berdoa. Iman yang asal-asalan. Pokoknya datang ke gereja, tidak. Tapi iman yang kita miliki, mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal siapa yang kita sembah, bahkan ajarannya di dalam yang buku yang sangat luar biasa, yaitu Alkitab. Buku yang paling banyak terjual, buku yang paling banyak diperdebatkan, buku yang sepanjang zaman, ya, disalin berbagai bahasa, ya, dan dikirim seluruh dunia, Pak Saudara. Untuk apa? Menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kepercayaan Kristen adalah kepercayaan yang didasarkan di atas batu karang yang teguh, yaitu kepercayaan yang didasarkan pada hidup, bukan kepada yang Kristus yang mati. Banyak orang serang kita, ya, kalau kamu sembah Tuhan kok Tuhanmu mati, begitu ya, Pak Saudara. Karena apa? Mereka nggak tahu Yesus secara lengkap. Kalau dia mengenal Yesus, kenapa dia mati? Dan dia tidak hanya mati, Pak Saudara. Yang kita sembah itu Allah yang hidup karena dia bangkit dari maut. Amin, Pak Saudara. Mereka hidup, dia hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Ya, dia tidak hanya Allah yang mau jadi manusia, merasakan sakit yang sama dengan Bapak Saudara, merasakan lapar yang sama, merasakan kesepian ditinggal orang terkasih, merasakan hal-hal yang tidak mengenakan di dunia, bahkan kesiksaan yang luar biasa dia mau terima, tanggung. Buat siapa? Saya dan saudara. Buat siapa? Saya dan saudara yang notabene dikatakan di Roma, orang berdosa, orang yang layak dimurkai. Itu Allah kita yang kita sembah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan kasih yang kalau kamu doa, aku kasihi. Kalau kamu datang ke gereja, aku mengasihi kamu. Kalau kamu memberikan persembahan persepuluhan, aku mengasihi kamu. Bukan Allah yang seperti demikian. Tetapi sejak kita berdosa, sejak kita seteru Allah, dia mau mengasihi saya dan saudara. Ini kuasa kebangkitan. Kita lihat slide selanjutnya. Karena kebangkitannya kita dapat memiliki kedamaian. Bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Karena kita tahu dia mengendalikan semua yang terjadi di dunia ini. Bapak Saudara, iman yang berdasarkan kebangkitan Tuhan Yesus adalah iman yang memahami bahwa dia otoritas tertinggi. Karena bahkan maut sekalipun dia bisa kendalikan. Sehingga kita tidak perlu khawatir di masa tersulit dalam kehidupan Bapak Saudara. Ya, mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, kebingungan akan masa depan.
bagaimana anak-anak saya nanti, bagaimana dengan kehidupan saya nanti, bagaimana dengan jodoh saya nanti. Kebingungan yang sementara di dunia ini terjadi, Bapak Saudara. Di tengah situasi tersulit sekalipun, Bapak Saudara bisa tahu bahwa Dia atau Yesus dapat mengendalikan semua yang terjadi di dunia ini, Bapak Saudara. Saya beberapa waktu lalu berdoa buat seorang yang tes adalah satu ujian yang saya itu cuma dia datang ke saya untuk berdoa, ya mendoakan dia. Dan ya kalau cara bahasanya dia itu, saya tuh seakan-akan kayak sakti gitu loh. Kalau berdoa itu manjur, saya katakan bukan saya yang berdoa buat kamu, bukan saya yang bisa meloloskan kamu dari ujian, bukan saya, tapi Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Minta ayat buat jimat, Bapak Saudara. Ya, ini benar. Tapi gak apa-apa disaksikan. Ada orang-orang yang masih belum bertumbuh, belum paham, gak masalah. Saya sampaikan, bukan saya, Yosua atau Bapak Pendeta ini yang memberikan ayat untuk jimat yang bisa meloloskan kamu, tapi Tuhan. Jadi saya berdoa, Tuhan yang berkehendak berdaulat untuk meloloskan kamu ujian. Tapi kamu belajar sungguh-sungguh, lakukan bagianmu. Tuhan kasih fokus, Tuhan kasih ketenangan, dan kamu bisa lolos. Berdoa, dia tekun berdoa, Bapak Saudara. Tiap Jumat datang, telepon, tiap mau ujian, sebelum ujian telepon, saya berdoa, hanya bisa melakukan doa. Dan saya sering kali sampaikan bukan tentang kelulusan, tapi tentang otoritas Tuhan. Terserah atas hidupmu. Semuanya baik. Tetapi syukur kepada Allah tadi, Bapak Saudara, dia share pada saya. Dia lolos ujian. Wah, saya bersyukur ya. Meskipun saya gak ikut belajar, saya cuma berdoa buat dia. Saya bersyukur. Tidak hanya itu, Bapak Saudara. Ada temannya yang juga tidak bisa pergi. Tidak bisa lolos. Orang bukan percaya, dibawalah dia supaya berdoa sama saya. Saya bingung, istri saya mikir, wah Koko dipikir doanya manjur ini ya, sakti. Saya bilang bukan. Ya ini satu kesempatan. Saya sekali lagi, bukan tentang saya bisa menyembuhkan atau bisa memberikan doa yang mandi gitu. Enggak, Bapak Saudara. Bukan saya, sekali lagi bukan saya. Tetapi saya harap kalau dia bisa lolos, ada satu kesaksian, temannya ini bisa diselamatkan. Itu yang jadi kerinduan saya. Doakan saya, Bapak Saudara, supaya saya bisa berbicara dengan penuh hikmat sehingga temannya ini bisa diselamatkan. Itu yang terpenting. Tetapi itu kuasa kebangkitan tidak hanya membawa kita dalam situasi yang enak-enak saja. Mungkin Bapak Saudara dalam situasi yang terhimpit, ya. Tetapi di dalam situasi tersebut kita memiliki dasar iman yang teguh bahwa Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Itu yang pertama. Ya, apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Yang pertama adalah dasar arti dari kepercayaan kita. Lalu yang kedua, slide selanjutnya, Dia memberikan kuasa kepada kesaksian kita, Bapak Saudara. Ayat 14 dan 15 saya bacakan buat Bapak Saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ya, kuasa kebangkitan atau makna kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepada kesaksian kita. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, next slide. Kita lihat yang pertama, sia-sialah pemberitaan Injil. Rasul-rasul disiksa, dikucilkan, difitnah karena pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran. Itu sia-sia, Saudara, percuma kalau tidak ada kebangkitan Kristus. Bahkan iman kita dikatakan dikatakan iman yang kosong, iman yang semu, iman yang percuma. Sehingga Bapak Saudara, saya boleh katakan kenapa saya katakan kebangkitan Kristus itu memberi kuasa kepada kesaksian kita. Karena yang dilihat rasul-rasul itu bukan imajinasi, bukan satu bayang-bayang yang semu.
tetapi yang dilihat rasul-rasul adalah kebenaran. Kalau yang dilihat rasul-rasul adalah kesalahan atau sekedar imajinasi, saudara, ngapain mereka susah-susah untuk memberitakan Injil? Ngapain mereka harus rela mati? Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dikucilkan, ada yang dibunuh, dibakar hidup-hidup, ada yang macam-macam mereka menghadapi untuk pemberitaan Injil. Tapi karena yang mereka beritakan adalah kebenaran, saudara. Ada kuasa di dalam pemberitaan Injil. Yang diberitakan kebangkitan Kristus adalah sebuah kebenaran yang valid, sehingga memiliki kuasa. Tadi ya, tidak hanya memiliki kuasa, memiliki hikmat ya. Tadi malam saya sedikit ketawa dengan cerita satu hamba Tuhan tamu khotbah, ada seorang penginjil menginjili di daerah Batak, Bapak Saudara. Ya, di daerah Batak masih zaman itu ya, orang Batak itu masih pemakan darah, pemakan manusia atau kanibal waktu zaman itu. Tapi ada seorang penginjil dari Jerman datang ke Batak yang sebelumnya penginjil pertama itu dibunuh. Nah, dia ini datang penginjil yang kedua ya, dikirim. Gimana? Ketakutan ya Bapak Saudara. Tapi dia bawa obat. Dia bawa obat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Biasanya kalau di suku pedalaman itu kekurangan obat atau biasanya cari penyembuh-penyembuh. Mereka masih percaya sama dukun-dukun, masih percaya sama hal-hal yang seperti itu ya, mistis Bapak Saudara. Dia datang untuk menginjili di sana. Banyak orang mulai datang ke dia karena obatnya manjur, kan obatnya lebih maju ya Bapak Saudara. Kalau di pedalaman kan masih obat-obatnya nggak jelas, kadang malah mati dan lain sebagainya. Tapi obatnya manjur, banyak orang datang ke dia, sehingga dukun-dukun ya nggak suka sama dia, bersengkokol untuk mengusir dia. Lalu mereka adakan kayak Elia atau Elia. Ayo, kalau kamu memang berkuasa gitu ya, Tuhanmu berkuasa, ditantang sama kumpulan dukun ini. Ayo kalau bisa, burung-burung di udara itu jatuhkan ke tanah seperti itu. Mereka mulailah dukun-dukun ini menari-nari, menoreh-noreh badan dengan darah dan sebagainya. Wah, berdoa berjam-jam mungkin ya, menit, hitungan jam, tidak turun satupun burung ke bawah. Ini zaman dulu ya, Besar. Ya, lalu seorang penginjil ini datang ya. Dia keluar dengan senapannya, dia tembak burung. Dar. Burung itu jatuh ke lantai. Dan semua ketakutan. Wah, ini senjata dewa katanya ya. Karena gak paham tentang pistol waktu orang pedalaman. Dan orang-orang ketakutan. Dukun-dukun ini ketakutan. Gak ada yang berani. Tetapi masih kesal. Satu malam ya dukun-dukun ini tambah gempar lah di sana. Orang-orang semakin percaya sama si penginjil ini Pak Saudara. Satu malam dukun-dukun ini datang ke rumah mereka karena tidak bisa mengusir mereka, tidak bisa mengusir satu penginjil ini Pak Saudara. Dia datang ke rumahnya malam-malam karena takut juga masuk ke rumahnya, mereka tunggu di luar. Sang penginjil ini juga nunggu di dalam. Ya, tunggu-tungguan Pak Saudara. Enggak keluar-keluar, enggak ada yang keluar. Saking malamnya sampai ngantuk, dukun-dukunnya pada tidur semua. Lalu si penginjil ini ngintip, sudah tidur semua. Dia keluar membawa roti dan selimut, diselimutilah semuanya dukun-dukun satu-satu. Lalu diberi roti di sampingnya. Besok dia bangun, dukun-dukun bangun, lihat sudah hangat, sudah ada roti, mereka makan roti itu dan keluar ke desa. Jangan ada satupun orang yang mengganggu pemberita Injil ini. Sehingga pada waktu itu di Tapanuli Utara, di barat daerah mereka ya, di Batak gitu ya, orang-orang Batak di Sumatera bagian utara, 90% mereka percaya Yesus karena seorang penginjil ini. Ya, ada kuasa atas pemberitaan Injil. Tidak hanya kuasa, ada hikmat dalam pemberitaan Injil. Karena apa? Yang diberitakan adalah kebenaran, Bapak Saudara.
Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada, sia-sia semua. Tetapi karena yang diberitakan adalah kebenaran, maka tidaklah sia-sia. Ada satu lagi, boleh dibuka di 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Tidak hanya pemberitaan Injil ini penting, tetapi menghasilkan upah yang besar, Saudara. Saya bacakan buat kita semua 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Saya bacakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Paulus bicara kepada jemaat di Tesalonika bahwa jemaat-jemaat yang Paulus bawa untuk percaya di Tesalonika adalah mahkota kemegahan, mahkota sukacita Paulus dan rasul-rasul di tempat itu. Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu merupakan satu upah bagi Paulus dan rasul-rasul. Bapak Saudara, ini tidak hanya berlaku untuk Paulus, untuk siapapun kita. Ketika kita memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, dimenangkan, kita akan memperoleh satu yang namanya mahkota kemegahan atau mahkota sukacita dalam kehidupan kita. Ada upah. Sehingga pemberitaan Injil itu tidak hanya berkuasa, tidak hanya memberikan hikmat, tetapi juga pemberitaan Injil ini memberikan upah buat kita. Kalau keselamatan itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah secara gratis. Tetapi perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita melakukannya ada upah, Saudara. Plus, ikut Tuhan itu bonusnya banyak, Bapak Saudara. Tidak hanya bonus di dunia, tembus ke kerajaan surga. Sehingga kita maknai kebangkitan ini dengan mari share apa yang kita alami. Mungkin kita nggak nyangka apa yang kita share ke orang lain itu bisa memberkati mereka. Tapi share aja. Bilang kalau Tuhan Yesus yang sembuhkan saya, Tuhan Yesus yang memberkati saya, Tuhan Yesus yang membuat anak-anak saya berhasil. Share. Mungkin dari itu mereka penasaran dengan Yesus. Baru kita bisa sampaikan Yesus. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu mengubah Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, makna kebangkitan Kristus buat saya dan saudara adalah pengharapan kita. Ayat 23 saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kalau kita sudah jadi milik Yesus, Bapak Saudara. Kalau kita sudah mati bersama Yesus, dosa-dosa kita sudah mati bersama-sama Yesus dalam baptisan air, Bapak Saudara. Ini penting, Bapak Saudara dibaptis. Ini simbol bahwa kematian, bahwa ketika Bapak Saudara ditenggelamkan di dalam air, ini bentuk persatuan Bapak Saudara dengan Yesus, bahwa dosa-dosa Bapak Saudara sudah mati bersama-sama kematian Yesus, penebusan Yesus ini. Dan ketika Yesus diangkat, bentuk dari kebangkitan, bahwa kita juga dibangkitkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga ketika kita menjadi miliknya, ya, kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus pada waktu kedatangan yang kelak. Ada satu pengharapan. Ketika biasanya saya bicara di HOHAP atau ibadah penghiburan, saya dengan tegas dan saya dengan berani katakan karena ini kebenaran Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ditinggalkan, tahu kalau yang meninggalkan Bapak Saudara adalah orang yang percaya Yesus, jangan khawatir. Dia akan bersama-sama dengan kita, kalau kita juga percaya, dibangkitkan ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan akan bersama-sama hidup di dalam satu langit dan bumi yang baru. Dengan tidak ada kesusahan lagi, tidak ada air mata lagi. Tidak ada kelaparan, tidak ada hal-hal yang tidak enak. Karena surga yang kita hayati bukan surga tentang makan dan minum. Bukan surga tentang kehidupan seks. Bukan tentang duniawi lagi, Bapak. Tetapi sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal. Yang kita tidak bisa jelaskan, Bapak Saudara.
Dan itu menjadi pengharapan kita Bapak Saudara. Yang pertama kita belajar, next slide. Kebangkitan tubuh yang saya barusan sudah jelaskan. Ada kebangkitan tubuh di dalam hidup kita. Dan ini bukan lagi kebangkitan yang lemah. Kalau kebangkitan tanpa kemuliaan itu seperti zombie ya Bapak Saudara. Ada filmnya bangkit terus badannya rusak, badannya baru dari tanah, bau dan lain sebagainya. Tetapi kebangkitan tubuh kita ya bukan seperti itu. Kebangkitan yang dari debu menjadi satu kemuliaan. Next slide. Ada selain kebangkitan tubuh ya. Yesus Kristus tidak hanya datang ke dunia ini untuk membuat orang jahat menjadi baik. Dia datang ke dunia ini untuk menghidupkan orang mati. Dia tidak hanya datang Bapak Saudara untuk merubah ya kamu jahat jadi baik. Tidak hanya itu. Tapi Tuhan datang untuk menghidupkan orang yang mati. Kalau kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita sudah mati karena Adam sudah melanggar satu dosa dan keturunan dosa itu merenggut keselamatan kita. Ya. Tetapi karena Yesus Kristus datang, dia menghidupkan kita yang mati. Sehingga kita punya satu pengharapan di dalam kebangkitan tubuh. Tetapi tadi saya sudah katakan, next slide. Kalau kebangkitan tubuh saja percuma. Karena kerut mati lagi, ya kan? Kerut, lemah, sakit, mati lagi. Kalau siklusnya gitu kan percuma. Tetapi tubuh kebangkitan dan memiliki kemuliaan. Ayat 42 dan 43 saya bacakan buat kita semua. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, tetapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang dulu kita adalah seorang yang binasa, ya, memiliki kepastian kebinasaan. Kita dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kita akan hidup kekal. Kita akan bersukacita. Sukacitanya itu kekal selama-lamanya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan yang sebelumnya kita bisa diolok-olok, diejek-ejek, mungkin body shaming, atau mengejek dalam hal yang lain. Saya paling sering diejek ya, gembrot gitu ya saya. Dari kecil sudah biasa, gak masalah. Tetapi hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi ketika kita dibangkitkan tubuh kita dan kita menerima kemuliaan. Tidak lagi ditaburkan dalam kehinaan, tetapi kita sudah dibangkitkan dalam kemuliaan. Tidak hanya ditaburkan dalam hal itu, kita juga ditabur dalam kelemahan. Yang kita lemah bisa sakit. Kalau orang tua biasanya rawan dengkul ya, udah pasti itu biasanya. Apalagi penyakit-penyakit kulit itu pasti keriput, kelemah. Semakin tua semakin tidak berdaya. Semakin tua semakin banyak penyakit. Semakin tua kita rentan terhadap penyakit. Ditaburkan dalam kelemahan, tapi kita akan dibangkitkan dalam kekuatan. Kita dibangkitkan tubuh kita dan menerima kemuliaan Tuhan, tubuh sebagai pengharapan kita. Kita menerima tubuh yang kuat. Ya, yang sempurna, tidak lagi yang sama seperti kita sekarang manusia biasa. Ini pengharapan kita Bapak Saudara. Next slide. Ya. Sebelum kita lihat ini, saya bacakan di ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenanganmu. Katakan amin. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke 57 sampai 58 saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Tadi saya katakan kalau tidak ada kebangkitan Kristus, semua yang kita lakukan sia-sia. Ibadah kita, amal kita, persembahan, bersepuluh, dan tetek bengek lainnya. Bicara tentang kerohanian, kegiatan sosial, semuanya percuma. Tetapi kebangkitan Kristus, syukur kepada Allah, adalah kebenaran. Dan ini yang memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Ada upah di balik segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan jerih payah kita di dunia ini tidak sia-sia. Masa lalu kita berakhir dengan salib. Dosa-dosa kita sudah digantung di atas kayu salib. Menebus setiap kita. Ini masa lalu kita. Kita boleh lihat kadang-kala ya, supaya mengingatkan kita siapa kita. Jangan sombong. Dosa-dosa kita, masa lalu kita berakhir dengan salib. Tapi masa depan kita dimulai dengan kebangkitan. Katakan amin. Kebangkitan ini yang memulihkan Bapak Saudara dan saya. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sosial, dalam macam-macam segi hidup yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena begitu banyak. Tapi masa depan kita dimulai dengan kebangkitan. Kuasa kebangkitan Kristus ini yang bisa memberikan kita berkat-berkat luar biasa. Pengharapan kita dibangun di atas dasar historis yang teguh, saya sudah katakan tadi, sejarah. Sejarah Alkitab kita kebenaran. Penyampaian tentang saksi, kesaksian tentang murid-murid dan lain sebagainya ini kebenaran. Berdasarkan kronologis, konteks ayat, linguistik, bahasa, atau percetakan, atau bicara tentang kebukuan. Bicara tentang sains, ilmu pengetahuan. Bicara tentang apa lagi? Ya, psikologi tadi saya boleh katakan, dan banyak sekali ya saya saksikan tentang kebenaran Alkitab ini, bahwa Alkitab yang kita pegang ya, pengharapannya ini dibangun dengan dasar yang jelas, yang logis, tidak seperti mistis, Saudara. Kesaksian-kesaksian yang mungkin bisa ditambah-tambahkan. Ya, hari-hari kalau beberapa waktu lalu sangat rame ya, pesulap merah, membongkar keburukan-keburukan orang, penipuan-penipuan berkedok mistis, berkedok roh. Ya, sedangkan yang kita percaya ini enggak mistis, Pak. Bukan isapan jempol, bukan dongeng. Bukan satu yang palsu, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Ya, kalau banyak fitnah-fitnahan itu biasa, karena orang kebenaran itu biasanya nggak disukai oleh dunia. Yesus saja Tuhan kita diarak untuk disalib, padahal nggak punya salah, nggak menemukan kesalahannya, cuma mainnya fitnah aja. Ya, jadi kadang-kala mungkin kita difitnah, kepercayaan kita seringkali diejek. Jangan takut, ada kuasa kebangkitan, ada pengharapan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, pemain musik saya undang maju ke depan, Bapak Saudara. Kita akan menghayati kembali kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan itu tidak hanya dimiliki saya, hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Kuasa kebangkitan itu juga ada dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita hayati kembali dengan nyanyikan lagu sebelum ini. Lagu sebelum firman barusan kita hayati. Wah, Tuhan kita yang kita sembah berkuasa ajaib.